Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama kita di Cacaku Cari-cari kuliner. Nah, hari ini kita mau cari kuliner khas apa nih, Medi? Hari ini kita mau cari kuliner khas dari Sumbawa Barat. Makanan khas dari Sumbawa Barat ada apa aja ya? Setahu aku sih banyak ya. Ada sepat, siong sirat, terus ada singang, terus ada lagi palopo, manjareal, masih banyak lagi deh, nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ngewawancarain salah satu pembuat khas dari makanan daerah Sumbawa Barat. Wah, makanan apa tuh, Medi? Salah satu makanan khas yaitu palopo. Duh, udah nggak sabar banget nih. Gimana kalau kita langsung aja ke wawancaranya? Yuk! Oke guys, kali ini kita udah bersama narasumbernya nih. Sebelumnya boleh tahu kah namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Gita Mustanantana. Saya salah satu turun-temurunnya yang usaha di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya makanan khas Kabupaten Sumbawa Barat yaitu palopo. Oke, berarti boleh kita panggil Kak Gita ya? Gimana enaknya aja? Ini dari mana? Kita dari SMA 2 Taliwa. Oh, dari Semanda itu ya? Ya, jadi kita kesini Kak, kita mau bertanya seputar makanan khas daerah Sumbawa Barat nih, yaitu terutamanya palopo ya. Oke, boleh. Yang pertama, kira-kira nih kakak sudah berapa lama jualan paloponya? Kalau ditanya berapa lama, mungkin sejak saya belum lahir mungkin ya. Berarti udah lama ya? Jadi berarti pas usahanya ini turun-temurun ya? Bisa dibilang kayak gitu, turun-temurun. Tapi untuk buat, belum semahir nenek saya lah, seperti itu. Tapi kita sebagai generasi muda harus tetap belajar ya. Iya, memang harus, bukan hanya makanan khas Sumbawa Barat juga, misalnya kayak kue-kue itu bukan. Bisa jadi juga kayak singang, sepat itu juga termasuk. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau bahan bakunya itu mudah atau sulit didapatkan? Kalau masalah bahan baku untuk pembuatan kue palopo ini, ya kalau menurut saya, kalau saya lihat ya sehari-hari proses pembuatan palopo itu mudah, tapi yang susahnya susu kerbonya. Susu kerbonya. Yang biasa disebut dengan jadi itu susu kerbo. Itu yang paling susah didapatkan. Kalau untuk harga nih Kak, harganya kan dari dulu itu udah naik atau tetap tuh? Nah, ini yang menarik. Kita sebagai penerus atau generasi selanjutnya, awal palopo itu bukan di sini, bukan bentuknya cup. Sekarang kan lebih modern kan, ada cup bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu itu pakai mangkuk, tahu kan mangkuk yang putih itu kan? Dia harganya itu 5.000. 5.000 itu banyak. Nah, sekarang mungkin karena zaman makin naik, kebutuhan pokok juga makin naik, ya kita sesuaikan lah supaya sama-sama enak, sama-sama untung dan rugi, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi, apakah dengan perkembangan zaman teknologi ini penjualan produk kuliner palopo menggunakan sistem online? Zaman sekarang tahun 2023, 2024 itu kan sudah ada perkembangan baru kan, seperti kita biasanya berjualan lewat sosial media, salah satunya biasanya lewat Facebook, lewat Instagram. Itu sangat membantu banget bagi kita sebagai usaha-usaha kecil, apalagi di musim kemarin COVID ya, itu kan itu sangat mempermudah kita untuk berjualan online lewat media sosial. Jadi kita hanya sharing ya, cuman sharing. Pernah makan palopo juga? Pernah sih. Kebetulan saya baru pertama kali nih nyoba palopo, dan gimana agak kesannya? surprise sih sama rasanya, karena
semua rasanya tuh kayak balance gitu, ada manisnya, ada gurihnya, terus juga yang pastinya ada rasa dari susu kerbaunya ya. Iya. Itu kayak kerasa banget Iya, sih. kalau misalnya cara buatnya bagus, terjamin rasa dari susu kerbaunya itu bakalan sangat terasa bila dicampur dengan ini kan bahannya kan ada gula merah, terus ada terong parang, itu terong yang berduri Iya, itu iya. itu yang buat dia bisa jadi kayak agar-agar Iya. kayak jelly seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masak, kita kukus dengan api yang sedang. Maaf nih Kak, saya mau nanya. Setahu saya ya, terong para itu kan kayak bukan makanan memang untuk diproduksi, kayak ada racunnya atau apa gitu. Apakah ada cara khusus gitu untuk mengolahnya biar bisa diproduksi gitu? Mungkin kita masih banyak yang belum tahu ya, karena Iya. kita juga bukan di bidang pengusaha, bukan di bidang kuliner kan. Setahu saya sih katanya sih ada terong para yang beracun dan ada yang tidak. Seperti itu. Insya Allah aman. Jadi Kita juga menambah rasa. kita juga sebelum memakainya kita kan juga cek Iya. dulu kan. Cek kualitas. Apakah ini bisa untuk dimakan atau tidak seperti itu. Oke guys, jadi kita udah banyak banget dapat informasi ya dari Kak Gita ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat banget buat saya, buat Medi, dan juga buat teman-teman yang lainnya. Oke guys, mungkin segitu dulu wawancara dari kita. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye-bye. Nah, di sebelah sana udah ada teman kita yang udah nyobain kelompok. Terus kita bakalan tanya guys, apakah ikutin mereka kita. doyan atau enggak. Ikutin kita ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi ngapain tuh? Kita boleh gabung nggak? Boleh dong. Sini dong, duduk-duduk di sebelah sini ya. Nah guys, sekarang kita udah sama teman-teman yang udah cobain kelompok nih. Nah, rasanya gimana nih? Apakah enak, gurih, atau gimana nih? Rasanya tuh manis, perpaduan susu kerbau sama gula itu enak pokoknya. Pokoknya yang suka susu cemenit banget. Kalau Ica suka nggak? Saya sih suka banget ya, karena kebetulan tuh saya tuh sangat suka banget dengan susu. Jadi makanan ini tuh sangat recommended, betul kata yang Fatsya. Betul sekali. Oke, ini pertanyaan yang penting ya untuk kita generasi muda. Bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk memperkenalkan atau mempromosikan makanan khas daerah kita, terutama Palopo ini, untuk masyarakat lokal maupun non-lokal? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih sebagai anak muda, yang paling pertama dan paling inti itu kita tuh harus bangga sama makanan khas daerah kita, terutama kita yang tinggal di Sumbawa Barat ini. Dan mungkin selanjutnya itu kita ada kerjasama dengan pemerintah untuk melaksanakan suatu festival yang dimana festival itu isinya beberapa makanan daerah ya, seperti UMKM, betul sekali, dan mungkin bisa mengundang tamu-tamu yang di luar sana untuk mencicipi makanan khas daerah kita. Dan mungkin yang paling penting nih, kita tuh harus bisa membuat atau enggak sekedar mengetahui cara pembuatan makanan khas daerah kita ini. Nggak hanya Plopo saja guys, ada sepat, singang, siong sira, dan lain-lain. Itu agar berguna untuk kita teruskan ke generasi kita selanjutnya. Dan mungkin tambahannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Diva. Jadi guys, untuk memperkenalkan makanan Plopo ini, kita bisa menyediakan pada saat kita lagi kumpul keluarga. Dan juga pemasarannya bisa kita mengikuti perkembangan zaman. Oke, dari yang aku tangkap, ini intinya ya, kita sebagai anak muda ini harus tetap menumbuhkan rasa cinta kita terhadap makanan-makanan khas daerah kita. Kita nggak hanya harus makan makanan luar, terus kayak makan burger atau apa. Kita nggak melarang, cuma kurangi ya. Kita akan lebih memperkenalkan dan mempromosikan makanan khas dari daerah kita sendiri. Salah satunya ya Palopo ini. Ya, betul banget guys. Oke, segitu aja dulu ya review dari teman-teman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, segitu dulu video dari kita. Semoga wawancara kali ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua tentang makanan khas daerah Sumbawa Barat, yaitu Palopo. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita makin semangat buat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
A few moments later. Oke guys. Lama-lama kok tiga ya. Jangan gitu. Selanjutnya untuk penata Allah Akbar. Mau ngerang. Anak. La ilaha illallah.